Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan yang didapatkan masyarakat dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, standar pelayanan, dan pengawasan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kewajiban pokok penyelenggara. Adanya kewajiban pokok penyelenggara dalam hal ini pemerintah, di mana dalam melaksanakan pelayanan prima berdasarkan standar pelayanan dari pengaduan masyarakat. Kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik yang pertama itu berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik. Yang kedua, peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017. Kemudian peraturan Menpan RB nomor 24 tahun 2014. Peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2014, dan yang terakhir peraturan Menpan RB nomor 31 tahun 2014. Hakikat pelayanan publik. Berdasarkan Josfol 1993, pelayanan publik adalah melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Ada beberapa tujuan dari hakikat pelayanan publik, di mana pelayanan publik oleh instansi pemerintah itu bisa bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik dari suatu bayaran tertentu, di mana tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau, dan pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa berbeda-beda. Instansi pemerintah harus mengubah paradigma dalam bidang pelayanan, yakni yang dari awalnya paradigma monopoli menjadi paradigma kompetisi. Dengan mengubahnya paradigma tersebut menjadi paradigma kompetisi, itu dapat meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Yang awalnya paradigma no public choice menjadi paradigma public choice, di mana tujuan dari otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Ada beberapa klasifikasi dari pelayanan publik. Pertama, pelayanan administratif, di mana suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya seperti pembuatan KTP, akte lahir, surat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Kemudian pelayanan jasa, dan yang terakhir pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Ada beberapa prinsip pada pelayanan prima. Yang pertama,
responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dalam pelayanan tersebut. Ada beberapa kendala dalam pengembangan pelayanan prima. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, kemudian ketidakmampuan merubah kultur atau perilaku yang sudah ada. Kurang akuratnya perencanaan kualitas dan kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia. Sistem dan struktur kelembagaan yang tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber, dan lemahnya sistem insentif terutama non-finansial. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, berorientasi jangka pendek, di mana sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. Lemahnya integritas aparatur negara dan orientasi mempertahankan status quo. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, dengan membangun kesadaran melayani bagi aparatur negara. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung ataupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan hukuman yang seimbang, dan mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Langkah-langkah strategis penyusunan standar pelayanan prima. Yang pertama, identifikasi masyarakat pengguna layanan. Dengan kita mengidentifikasikan masyarakat pengguna layanan, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan layanan terhadap masyarakat tersebut. Kemudian, pahami kebutuhan masyarakat. Identifikasi jenis-jenis pelayanan, ditetapkannya persyaratan suatu pelayanan. Kemudian, tetapkan standar-standar pelayanan seperti sistem dan prosedur pelayanan, infrastruktur pelayanan tersebut, waktu pelayanan, sikap dan perilaku pelayanan, harga atau biaya pelayanan tersebut. Tetapkan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, tetapkan jenis dan jumlah peralatan, dan yang terakhir, siapkan unit atau petugas penerima keluhan masyarakat. Karakteristik dari aparatur negara yang profesional. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Kemudian, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Adanya komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, dan memiliki daya tanggap dan akuntabilitas yang baik. Memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Harapan kepada seluruh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, akan terjadi peningkatan pada kapasitas, kemudian penegakan yang disiplin, peningkatan perilaku dalam melayani, dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Kemudian memperbaiki sistem dan aturan, diantaranya perbaikan dalam sistem pelayanan, sistem manajemen kinerja, deregulasi dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, penyediaan sarpras bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Terima kasih.